Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kita lanjutkan video menjawab question part 8. Apa perbedaan uji normalitas, regresi, dan uji beda atau t-test? Terus terang ini pada beberapa teman-teman sobat Kanda Data masih ada yang bingung. Tahu uji normalitas itu apa, tapi perbedaannya normalitas regresi dan uji beda itu perbedaannya di mana? Atau uji normalitas regresi dan misalkan pada uji korelasi Pearson bagaimana? Nah, itu berbedanya di mana? Nah, tentu ini menjadi hal yang harus kita berikan insight ya, wawasan supaya teman-teman tidak keliru untuk menggunakan uji normalitas pada regresi dan juga uji beda. Baik, kita perlu tahu dulu apa itu uji normalitas. Jadi, ketika teman-teman melakukan uji normalitas, tujuannya adalah ingin mengetahui apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Harapannya adalah bisa terdistribusi normal. Itu adalah asumsi yang umumnya dipersyaratkan ketika kita akan menggunakan analisis regresi maupun uji beda. Lantas perbedaan di antara keduanya apa? Jadi data yang terdistribusi normal itu kalau teman-teman kita menggambarkan ya, menggambarkan garis itu ya. Di sini saya coba lihat bisa nggak ya untuk menggambar. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau terdistribusi normal itu seperti ini ya. Nah, jadi terdistribusi normal. Nah, lalu perbedaannya apa kalau kita menggunakan regresi dan korelasi? Oke, baik sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru. Silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini uji normalitas sebagai prasyarat asumsi pada regresi linear metode OLS. Nah, di sini kita lihat, saya lingkarin. Metode OLS, jadi metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Tentunya agar bisa menghasilkan base linear unbiased estimator atau hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias, ada sejumlah asumsi yang harus diuji. Salah satunya adalah uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas di regresi metode OLS ini yang diuji normalitas adalah residualnya. Nah, residualnya. Saya tekankan sekali lagi bahwa uji normalitas pada regresi ini adalah residualnya ya. Jangan keliru ya. Jadi residualnya. Residual itu apa? Residual adalah selisih antara data Y aktual dengan Y penduga atau Y predicted. Kalau Y aktual itu ya data hasil kita peroleh dari data awal, data Y. Selanjutnya kalau Y predicted kita peroleh ya dengan cara melakukan estimasi terlebih dahulu untuk persamaan regresinya. Nanti kita peroleh nilai intercept dan koefisien parameter dari variabel bebasnya. Kemudian kita masukkan tuh nilai X1, X2, dan seterusnya sampai diperoleh masing-masing Y penduga. Nah, selisih antara Y aktual dengan Y penduga kita sebut dengan residual. Nah, kita uji residualnya itu apakah terdistribusi normal atau tidak. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan bantuan misalkan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov atau kita bisa dukung juga dengan melihat plotnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaannya apa dengan yang kedua? Nah, yang kedua di sini, ini kita lihat pada uji T. Jadi uji T itu adalah uji beda untuk dua kelompok sampel. Ya, kalau kalau lebih dari dua kelompok sampel ya bukan pakai uji T lagi, tapi misalkan menggunakan one way ANOVA misalkan. Karena di sini menggunakan uji T, ini adalah menguji perbedaan dua kelompok sampel. Ya, dengan asumsi, salah satu asumsinya adalah data terdistribusi normal. Jadi datanya yang diuji normalitasnya terdistribusi normal atau tidak. Kalau terdistribusi normal, artinya memenuhi prasyarat asumsi untuk uji beda atau uji T. Jadi jelas.
Jelas ya, kalau diuji T ini yang diuji adalah normalitas itu adalah datanya, data dari data awalnya. Kalau tadi di regresi metode OLS adalah residualnya. Oke, nah kita lihat lagi. Perbedaan uji normalitas, regresi, dan t-test. Jadi saya garis bawahi sekali lagi bahwa uji normalitas pada regresi itu yang diuji adalah residualnya. Sedangkan uji normalitas pada t-test atau uji beda ini adalah yang diuji adalah data variabelnya. Oke, jadi sudah jelas. Kalau residual terdistribusi normal artinya memenuhi asumsi regresi metode OLS, ya. Tapi kalau datanya terdistribusi normal ini memenuhi asumsi untuk yang t-test. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan sesuai dengan peruntukannya. Mengapa? Ya, jadi jangan sampai keliru ketika kita menggunakan uji T ya, yang diuji datanya bukan residualnya, ya ibaratnya seperti itu. Tujuannya adalah agar hasil estimasi itu konsisten dan tidak bias, atau kita bisa sering di regresi itu sering terkenal dengan istilah BLUE, Bayes Linear Unbiased Estimator. Jadi itu ya poin pentingnya untuk menjawab pertanyaan di part 8 yang paling sering muncul di channel Kanda Data. Baik, demikian jawaban dari question and answer part 8. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan tambahan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.